Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang kali ini saya akan mengambil satu topik, di mana topik ini apakah dia akan kembali terhadap diri kamu walaupun dia memiliki pasangan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki, semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu. Kita akan sama-sama melihat guys, apakah diri dia akan kembali terhadap diri kamu walaupun dia sudah memiliki pasangan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah ada situasi yang mengharuskan diri dia kembali, atau memang ada situasi yang tidak mengharuskan diri dia tidak kembali terhadap diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Ace of Cups. Sekali lagi muncul kartu Ace of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap energi yang dia miliki, baik secara perasaan, secara pemikiran, ataupun secara jiwa spiritual. Ada sesuatu hal yang sedang mengarah terhadap kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang baru ini seakan-akan membuat diri dia ingin mempertahankannya, seakan-akan membuat diri dia merasakan suatu kenyamanan dan merasakan situasi yang begitu sangat stabil. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi perasaan kamu ataupun sisi pemikiran yang kamu miliki, ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, di mana ketika diri kamu merencanakan sesuatu hal ini, kamu memiliki suatu keyakinan, kamu memiliki suatu kepercayaan bahwasannya
ini akan memberikan suatu kestabilan terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari sisi perasaan kamu untuk saat ini, kemungkinan ada salah satu komunikasi yang sedang kamu jalin terhadap orang lain. Ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi, kamu merasakan situasi yang begitu sangat nyaman. Bukan hanya situasi yang begitu sangat nyaman, tetapi diri kamu pun mencoba untuk memberikan hal positif terhadap perasaan kamu. Yang dimana ketika diri kamu memberikan hal positif terhadap pasangan kamu, kamu meyakinkan bahwasannya orang tersebut akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Kalau saya menarik dari sisi hubungan LDR yang kamu jalankan untuk saat ini, bisa saja kamu masih mempertahankannya karena memang diri kamu menunggu suatu ikatan yang begitu sangat jelas terhadap hubungan tersebut. Kalau saya menarik dari sisi hubungan rumah tangga kamu, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada satu hal yang sedang kamu pertahankan, di mana ketika diri kamu mempertahankan hal tersebut karena memang diri kamu ingin membuktikan terhadap orang lain bahwasannya hubungan rumah tangga kamu itu bukan suatu hubungan yang berupa omong kosong. Kenapa saya mengatakan berupa omong kosong? Karena memang ada beberapa energi yang selalu melihat kondisi rumah tangga kamu itu menerima situasi yang benar-benar sangat sakit. Apakah mungkin beberapa energi tersebut tidak menyetujui diri kamu untuk mempertahankannya, atau memang ada sisi lain yang membuat beberapa energi tersebut berpikiran negatif terhadap hubungan rumah tangga kamu? Kalau saya menarik dari sisi keuangan kamu, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini, diri kamu ada yang sedang kamu rencanakan di sini. Dimana ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, saya melihat itu untuk memperbaiki situasi keuangan kamu menjadi stabil. Bisa saja hal yang sedang kamu rencanakan itu penjualan aset, atau memang diri kamu mencoba untuk mengadu nasib di luar kotakah, atau memang di luar negeri. Kalau saya menarik dari sisi pekerjaan kamu terhadap kemunculan kartu Ace of Cups ini, seakan-akan ada sesuatu hal yang membuat diri kamu masih bertahan. Walaupun diri kamu merasa tertekan, kamu mencoba untuk bertahan karena memang situasinya tidak mendukung diri kamu untuk memberikan suatu hal yang bersifat positif ataupun negatif. Nah, kalau saya mengarah kembali terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, apakah diri dia ingin kembali terhadap diri kamu? Kemunculan kartu pertama yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi dia. Ada kehidupan baru yang sedang dia jalani, di mana ketika diri dia menjalani kehidupan baru itu bisa saja memberikan dampak yang bersifat negatif atau memang berdampak positif. Ya, dalam kategori dia sedang menjalankan suatu kehidupan baru di sini, guys. Kita lihat kartu di bagian bawahnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang kedua
pedang, di mana ketika seseorang ini memegang kedua pedang, seakan-akan dia bingung harus berbuat apa, dia ragu harus melakukan apa. Ketika diri dia ingin merencanakan sesuatu hal, dia selalu berpikiran negatif, padahal diri dia mampu. Sisi penghambat yang saya katakan terhadap kemunculan kartu kedua ini. Kenapa saya mengatakan kata diri dia? Diri dia ini saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki. Diri kamu masih memiliki sisi penghambat yang dimana sisi penghambat itu bukan memberikan diri kamu suatu keberuntungan, tetapi memberikan diri kamu berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut seakan-akan membuat kamu itu kacau. Kamu sudah terlalu banyak merencanakan sesuatu hal, tetapi ketika diri kamu merencanakan sesuatu hal itu, kamu belum sanggup untuk mengeksekusikannya. Walaupun ketika diri kamu merencanakan sesuatu hal itu, ingin memperoleh suatu kemajuan, kamu belum mampu untuk mengeksekusikannya, guys. Kenapa dengan diri kamu? Apakah memang kondisinya untuk saat ini kamu dikelilingi oleh beberapa energi yang benar-benar yang mengharuskan diri kamu tidak bahagia? Seharusnya ketika diri kamu dikelilingi oleh energi-energi yang bersifat negatif, kamu mampu untuk menghindari hal tersebut karena memang diri kamu masih memiliki jiwa spiritual. Kalau saya mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu kedua ini, memang diri dia sedang menikmati suatu kehidupan baru. Akan tetapi, ketika diri dia menikmati kehidupan baru tersebut, seakan-akan kehidupan baru itu menjadikan diri dia berada di dalam situasi yang begitu sangat kacau. Kenapa saya mengatakan sangat kacau? Karena memang kemunculan kartu kedua ini, seseorang yang memegang dua pedang. Pedang tersebutlah yang saya kategorikan sebagai kekacauan. Bisa saja berasal dari pihak ketiga dia, bisa saja berasal dari sisi keuangan dia, bisa saja berasal dari sisi pekerjaan dia. Seakan-akan kedua pedang yang dia miliki, dia bingung harus melemparkan posisi yang dimana. Bahagia, bahagia. Nyaman, ya memang nyaman. Tetapi di balik dari rasa bahagia ataupun kenyamanan itu, ada satu hal yang sedang dia pikirkan, di mana yang dia pikirkan itu di luar dari kapasitas dia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpionya, dengan kemunculan kedua kartu di bagian pertama tadi, yang sempat saya mengatakan diri dia sedang menikmati suatu kehidupan, di mana kehidupan baru itu bukan berasal dari sisi perasaan yang tulus. Kalau saya mengarah terhadap dua energi, baik dari manusia yang pernah kamu fokuskan ataupun dari pihak ketiganya, kedua belah pihak ini, saya mengambil satu energi. Ada satu energi yang sudah mengikat suatu perasaan untuk menjalankan suatu kehidupan, di mana kehidupan itu berdasarkan situasi kemanipulatifan.
berdasarkan situasi yang penuh dengan kesandiwaraan. Lain di mulut, lain di perasaan. Perasaan mengatakan negatif, mulut mengatakan hal positif. Perasaan mengatakan positif, mulut mengatakan negatif. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kedua kartu di bagian pertama tadi, mungkin yang saya kategorikan manusia yang pernah kamu fokuskan sudah menjalankan suatu kehidupan yang baru, di mana kehidupan baru itu dilalui dan dirasakan penuh dengan situasi yang benar-benar sangat sensitif. Kenapa saya mengatakan sangat sensitif? Karena memang ada satu energi yang selalu membuat pertengkaran. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kedua kartu di bagian pertama tadi, masih ada yang saya lihat di sini yang disembunyikan. Di mana ketika hal tersebut disembunyikan, dia mencoba untuk memancing situasi agar berada di dalam pertengkaran. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini mengarah terhadap sisi perputaran waktu. Kalau saya berbicara terhadap sisi positif dengan kemunculan The Wheel of Fortune, mungkin ada sisi keberuntungan yang akan dia terima, ada sisi kestabilan yang akan dia terima, ada sisi kemakmuran yang akan dia nikmati. Tetapi ketika diri saya berbicara terhadap sisi negatifnya dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, seakan-akan perputaran waktu ingin memberikan suatu jawaban yang dimana jawaban tersebut letaknya di dalam kemunculan kartu ini. Kacau, sensitif. Akan ada situasi yang akan menjawab hal tersebut, guys. Ini sedang mengarah ini. Perputaran waktu yang sedang mengarah terhadap hal tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini memiliki dua arti. Arti pertama, sisi peluang atau keberuntungan. Arti kedua, sisi kebohongan. Kalau saya menarik dari sisi peluang ataupun sisi keberuntungan, mungkin ada satu energi dari kedua belah pihak di luar dari energi kamu sedang menikmati suatu kehidupan di mana kehidupan itu dia peroleh dari beberapa aspek atau dia peroleh dari beberapa faktor atas dasar kelicikan. Dimana ketika diri dia melakukan hal kelicikan itu supaya hidup dia stabil, supaya hidup dia penuh dengan keberuntungan. Kalau saya menarik dari sisi arti kedua yang tadi saya sempat berbicara terhadap diri kamu, sisi kebohongan, saya melihat kehidupan baru yang dijalani oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kehidupan baru itu mengarah terhadap situasi yang benar-benar akan ada yang dimanfaatkan. Ada situasi kebohongan di sini, guys. Kalau saya mengkaitkan atau menarik kesimpulan terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini, mungkin perputaran waktu yang akan menjawab
di mana jawaban tersebut berada di dalam situasi yang benar-benar sangat sensitif, yang benar-benar menerima suatu pertengkaran, yang benar-benar akan memperlihatkan terhadap hal yang disembunyikan. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya, apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap sisi unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya untuk kedepannya, dari kedua belah pihak akan ada satu energi berada di dalam posisi yang benar-benar sangat hancur, sangat bangkrut, sangat miskin, dan tidak stabil. Bukan hanya itu saja, satu energi ini akan ada hal yang ingin dia perjuangkan. Bukan hanya itu saja, kemunculan kartu The Tower ini pun apabila saya masih mengkaitkan terhadap zodiak Capricornnya, ada satu energi yang akan menerima suatu penyakit. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya, mungkin dari kedua belah pihak akan dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi yang dihadapkan terhadap diri dia akan memberikan suatu tindakan, di mana tindakan itu akan membuat diri dia tidak stabil untuk kedepannya. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Tower ini, seseorang yang pernah meninggalkan diri kamu, di mana ketika diri dia meninggalkan diri kamu untuk kehidupan dari pihak ketiganya, karena memang pihak ketiganya menginginkan segala sesuatu itu harus sangat sempurna, termasuk meninggalkan diri kamu. Kita lihat kartu di samping dari The Tower, muncul kartu The Devil. Sama-sama yang berunsurkan tanah, sama-sama berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dengan Virgo. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu The Devil dengan The Tower, penyakit yang akan menghancurkan, ada sesuatu hal yang akan menghancurkan kembali. Ini kedua kartu yang saya pegang ini akan terjadi untuk kedepannya terhadap kedua belah pihak. Saya tidak tahu siapa, apakah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan atau memang terhadap pihak ketiganya. Akan terjadi ini guys. Kita lihat kartu terakhirnya, muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu Knight of Wands ini ada dua arti. Arti pertama, seseorang yang selalu membuat suatu pertengkaran, atau memang arti kedua, seseorang yang sudah menghadirkan energi di luar dari energi hubungan kotor tersebut. Mungkin seseorang inilah yang menjadi faktor utama terhadap kedua belah pihak agar berada di dalam situasi kehancuran, agar berada di dalam situasi yang benar-benar tidak nyaman untuk kedepannya. Ini ketiga kartu yang saya pegang ini akan terjadi untuk diri dia kedepannya guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.